Halo semua, perkenalkan nama saya Ananta Carlos. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel ini. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Sudah 3 tahun sejak Andi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama di kotanya. Andi adalah seorang pekerja yang keras. Tidak ada pekerjaan yang lalai di tangannya. Semua pekerjaan berjalan dengan baik. Dengan sifat Andi yang ramah dan tidak segan menolong orang-orang di sekitarnya, membuatnya disenangi teman-teman di kantornya. Andi juga orang yang sederhana. Ia tidak suka menghambur-hamburkan uangnya, apalagi membeli sesuatu yang kurang berguna. Sudah 3 tahun Andi mengumpulkan sebagian dari gajinya untuk membeli sebuah rumah sederhana yang telah diidamkannya. Dan hari ini, impiannya pun akan terwujud. Uang yang telah ia kumpulkan sudah cukup untuk membeli rumah idamannya itu. Rumah yang Andi beli terletak tidak jauh dari pusat kota. Ia enggan membeli rumah di tengah kota karena keadaan kota yang berisik dan ramai. Andi ingin sebuah tempat yang tenang untuk beristirahat dan memiliki udara yang cukup segar. Rumah yang Andi beli memiliki halaman kecil di depannya dan memiliki pekarangan belakang yang cukup untuk menjemur pakaian. Ketika Andi sampai, dengan senyuman dipandanginya rumahnya itu. Ia berencana sedikit merenovasi rumah itu, mengecat dindingnya, mengganti gentengnya yang bocor, dan membersihkan seluruh rumah dari pekarangan belakang hingga halaman depan agar Andi dapat segera tinggal di rumah yang diidamkannya itu. Pada akhir minggu pagi ini, Andi merenovasi rumah yang dibelinya. Kaleng-kaleng cat sudah dia bawa, beberapa genteng baru pun dibawanya, dan tak lupa sapu dan kain pel pun ikut dibawa. Andi mulai melaksanakan rencana renovasinya. Andi mulai dari mengganti genteng-genteng yang bocor. Dengan semangat, digantinya genteng itu satu persatu. Setelah mengganti genteng, Andi melanjutkan dengan membersihkan pekarangan belakang. Dengan semangat, Andi memotong habis rumput-rumput tinggi yang ada dengan pemotong rumput yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Tidak terasa hari sudah beranjak siang. Andi berhenti dari kegiatannya dan memutuskan untuk menyantap bekal makan siang yang dibawanya. Sambil menyantap bekal makan siang yang dibawanya, Andi duduk di halaman depan menghadap ke dalam rumah. Perasaan bahagia tentu tidak dapat Andi sembunyikan. Melihat rumah yang ia idamkan sebentar lagi akan ditempatinya. Setelah selesai menyantap makan siangnya, Andi melanjutkan kegiatannya. Kali ini dia membersihkan halaman depan yang penuh dengan daun kering yang berjatuhan. Sembari menghidupkan api di halaman depan, Andi membakar daun-daun kering yang ada. Asap tebal dari pembakaran membuat tidak ada satupun nyamuk yang berani datang. Dengan api yang masih hidup di halaman depan, Andi mulai menyapu dan mengepel setiap ruangan di rumah. Hari semakin sore, tetapi Andi belum selesai merenovasi rumah barunya. Andi belum mulai mengecat rumahnya itu. Setelah berpikir cukup lama, Andi memutuskan untuk melanjutkan mengecat rumah barunya. Dikarenakan jika tidak diselesaikan hari ini, maka di minggu depan lagi Andi dapat mengerjakannya. Karena Andi bekerja di hari-hari biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Andi mulai mengecat rumah barunya dengan terburu-buru. Andi tidak ingin mengerjakannya sampai lewat tengah malam. 2 jam pun berlalu. Saat Andi mengecat rumahnya, tiba-tiba Andi mencium samar-samar wangi bunga melati. Andi terdiam sejenak karena wangi yang diciumnya. Tapi Andi berusaha untuk tetap fokus
dan tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Wangi bunga melati kembali tercium oleh Andi. Kali ini wanginya lebih jelas, serta diikuti dengan angin kering yang cukup kencang, yang datang dari pekarangan belakang. Andi terkejut dan coba mencari sumber dari wangi bunga melati tersebut. Andi mencari dari halaman depan sampai ke pekarangan belakang, tetapi sumbernya tidak dapat ditemukan. Andi heran dengan apa yang terjadi. Saat Andi masih keheranan, Andi melihat sekelebat bayangan hitam lewat di halaman depan. Andi langsung mengejarnya. Andi mengira itu adalah bayangan manusia. Tapi ketika dikejar, bayangan itu malah terbang ke langit. Tentu saja apa yang baru dilihat Andi sangat membuatnya kaget. Andi langsung lari bergegas kembali ke dalam rumah. Sebelum sampai ke dalam rumah, Andi dikejutkan dengan penampakan sosok hitam besar di dalam rumah. Matanya merah menyala, taringnya panjang, badannya kekar, tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana pendek yang sobek. Sosok itu hanya berdiri menatap Andi dengan tajam. Andi hanya dapat terdiam melihat sosok itu. Andi tidak dapat bergerak dan teriak sama sekali. Badannya seakan membeku. Andi sangat ketakutan. Andi ingin secepatnya pergi dari tempat itu. Tidak ada hal lain yang dapat ia pikirkan saat itu. Kemudian sosok hitam besar itu berteriak sangat kencang. Suaranya sangat kuat sampai membuat telinga Andi sakit. Setelah teriakan yang sangat kuat itu, sosok hitam besar itu menghilang dalam sekejap. Mata Andi menjadi berkunang-kunang. Ia berusaha berjalan meskipun sempoyongan. Andi pun duduk di bawah pohon di halaman depan, sambil mengambil nafas. Belum lama mengambil nafas, Andi merasakan menyentuh benda aneh. Dengan sangat lemas, Andi menoleh ke bawah dan melihat ke arah tangannya. Ternyata Andi sedang menyentuh sebuah tulang yang cukup panjang, seperti tulang paha manusia dewasa. Kali ini, Andi tidak kaget sama sekali. Dia tidak punya tenaga untuk itu. Dengan nafas yang berat, Andi berusaha berdiri. Namun Andi jatuh kembali. Badannya belum sanggup untuk berdiri. Tenaganya seakan ditarik habis oleh sosok hitam besar yang ditemuinya di dalam rumah. Sekitar 15 menit beristirahat, Andi kembali mencium wangi bunga melati yang cukup kuat. Kali ini ia merasa baunya sangat dekat. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, Andi mendengar samar-samar tawa cekikikan dari dekatnya. Tawa cekikikan itu semakin jelas terdengar. Andi memberanikan diri untuk mencari sumber tawa itu. Ketika melihat ke atas pohon, Andi melihat sosok perempuan duduk di batang pohon. Perempuan itu berambut panjang, berpakaian putih, dengan bekas noda darah di mana-mana. Matanya hitam, hidungnya mengeluarkan darah, dan tawa dari sosok itu seolah mentertawakan Andi yang sedang ketakutan. Sambil menertawakan Andi, sosok perempuan menyeramkan itu perlahan turun menghampiri Andi. Sekarang Andi bertatap muka dengan sosok mengerikan itu. Sosok itu menatap Andi dengan tajam. Kemudian sosok itu berkata pada Andi untuk pergi dan jangan berharap untuk dapat menetap di rumah itu. Sosok itu berkata bahwa rumah itu adalah kepunyaan mereka, bukan milik Andi. Jadi Andi tidak berhak tinggal dan mengurusi rumah itu. Sosok perempuan mengerikan itu berulang kali menyuruh Andi untuk pergi dari rumah itu. Sosok perempuan mengerikan itu langsung hilang dari pandangan Andi. Andi langsung berlari sekuat tenaga menjauhi rumah itu. Andi berlari ke tempat yang banyak orang. Andi sampai di sebuah kedai sederhana. Di kedai itu ada beberapa bapak-bapak yang mungkin warga setempat. Dengan nafas ngos-ngosan, Andi duduk dan memesan secangkir kopi. Bapak-bapak yang ada di kedai menanyakan apa yang terjadi pada Andi. Karena Andi terlihat sangat panik dan ketakutan. Andi pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya di rumah barunya. Bapak-bapak yang ada di kedai itu pun sedikit tertawa dengan apa yang Andi alami.
Andi tentu bingung dengan respon tersebut. Kemudian, salah seorang yang ada di kedai itu menjelaskan bahwa Andi bukan orang pertama yang mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Sudah banyak orang yang membeli rumah itu, dan di hari pertama mereka diganggu oleh penunggu-penunggu di sana. Jadi, tidak ada yang betah mendiami rumah itu. Bahkan warga setempat tidak ada yang mau mendekati rumah itu karena terkenal dengan keangkerannya. 2 bulan berlalu sejak kejadian mengerikan itu dialami oleh Andi. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Andi menjual kembali rumah idamannya itu. Bahkan Andi menjual rumahnya dengan harga yang cukup murah, agar ia dapat secepatnya mencari rumah yang baru. Kali ini, dia ingin lebih selektif lagi membeli rumah, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kejadian yang dialami Andi menjadi pengalaman berharga untuknya, dan akan menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakannya sampai seumur hidupnya. Itu saja untuk cerita bergambar kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang juga menyukai konten seperti video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita-cerita horor, kalian bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di channel ini. Saya Nanta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.